Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu Guru. Gimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Ya, Bu Guru. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Sebentar ya, hadir. Bu. Oke, jadi karena absennya sudah selesai, Ibu akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari dulu ya. Iya, Bu Guru. Itu tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Ibu membahas kedatangan bangsa-bangsa apa saja yang datang ke Indonesia. Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana sih datang ke Indonesia itu, Oke, Bu Guru. sehingga bangsa-bangsa Barat ingin datang ke Indonesia. Geografi Indonesia menjadi keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu. Selain memiliki tanah yang subur, Indonesia juga memiliki letak yang strategis, menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia. Memiliki bangsa Indonesia menjadi salah satu penolong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Ini pertanyaan, mengapa bangsa-bangsa Barat berbondong-bondong datang ke Indonesia? Dan kekayaan apa saja yang dimiliki Indonesia sehingga bangsa-bangsa Barat ingin memilikinya? Poin pertama, daya tarik Indonesia. Bagi bangsa-bangsa Barat, yaitu rempah-rempah. Bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah karena wilayah Eropa memiliki perbedaan kondisi alam dan Indonesia iklim dan musimnya sangat mendukung tumbuhnya rempah-rempah. Kondisi alam dan iklim di Indonesia sangat mendukung dan berkembangnya tanaman seperti rempah-rempah. Sementara di Eropa dengan tempat musimnya kurang mendukung bertumbuhnya rempah-rempah. Poin kedua, motivasi Brizi. Semboyan Brizi merupakan motivasi bangsa-bangsa Eropa dalam melakukan penjelajahan. Sebelum kakak lanjut, ada yang tahu nggak apa itu Brizi? Saya. 3G itu adalah God, Glory, and Bless Gospel. Teman kalian sudah menjawab ya. Yang pertama yaitu gold, yang artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menjelaskan bahwa tujuan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia yaitu untuk mencari kekayaan. Glory yang artinya kejayaan. Semboyan ini menjelaskan bahwa tujuan bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia yaitu untuk mencari kejayaan. Terakhir yaitu gospel yang artinya menyebarkan agama. Bangsa-bangsa Barat ingin menyebarluaskan agama Nasrani ke bangsa-bangsa Afrika dan Amerika. Poin ketiga yaitu terjadinya revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien. Ongkos produksi dapat ditekan serta barang dapat diproduksi dengan jumlah yang sangat banyak. Kita mau tanya nih, bangsa apa saja sih yang pernah menjajah bangsa Indonesia? Saya. Oke. Belanda, bangsa Belanda, bangsa Inggris, Kamu dan berpikir Spanyol. Sampai saya tahu nggak? Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, jadi apa yang telah dikatakan temannya tadi itu benar ya? Ya. Ada yang nomor satu, yaitu negara Portugis. Jadi negara yang telah disebut temannya tadi itu Ibu hanya akan menjelaskan. Jadi kakak akan menjelaskan dua negara saja ya, yaitu Portugis dan Spanyol. Ya, Bu. Jadi yang pertama datang ke Indonesia yaitu bangsa Portugis. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari rempah-rempah diawali dari kota Lisabon. Di Portugis pada 1486, Portugis melakukan pelayaran ke India menjajah. Kemudian Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Selanjutnya Portugis menjalin hubungan dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa
yang kita kenal dengan Jakarta. Pelaut Belanda yang bernama Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595. Armada yang dipimpin oleh de Houtman mengunjungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melalui Samudra Hindia. Berikutnya pada tahun 1596 armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan orang Belanda di Banten ini awalnya disambut hangat oleh Sultan Banten dan masyarakatnya karena Belanda hanya bertujuan ingin berdagang. Namun para awak kapal Belanda akhirnya menunjukkan sikap serakahnya dan tidak menghormati masyarakat setempat. Itulah yang membuat kapalnya diusir dari Banten. Setelah 2 tahun, berselang tepatnya pada tahun 1598, Belanda kembali mendarat di Banten dengan ekspedisi yang dipimpin oleh kedatangan Belanda ke Indonesia. Yang kedua ini berusaha memperbaiki kesalahan yang dilakukan ekspedisi Cornelis de Houtman. Kali ini Belanda lebih ramah sehingga mereka disambut dengan baik dan kemudian mereka diizinkan oleh penduduk setempat untuk berdagang. Pada pelayaran kedua ini mereka berhasil mendapatkan rempah-rempah yang sangat banyak dan membawanya kembali ke Belanda. Oke, sekian penjelasan dari kakak. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin bertanya? Saya, Kak. Oke, silakan adik. Pertanyaan saya, kenapa bangsa Barat mengambil rempah-rempah di Indonesia sedangkan di negara mereka juga bisa menanamnya sendiri? Karena mereka memiliki tempat musim, jadi tanaman seperti rempah-rempah akan sulit tumbuh di negara mereka. Dari kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.